Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen penguji, Bapak Nurdin Bahtiar SSI MKOM, Bapak dosen penguji 2 yaitu Bapak Eko Adisarwoko MKOM, dan juga dosen pembimbing dalam penelitian saya yaitu Ibu Hodijah Eskom MCS dan Ibu Beta Noranita SSI MKOM. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Reza Aldi Sofyan dari Informatika Angkatan 2018 dengan NIM 240601181414134. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian yang setelah saya lakukan yang berjudul Analisis dan Perancangan Desain Rekomendasi Antarmuka pada Platform Mobile P2P Lending Tanifan dengan metode Design Thinking. Dalam pendahuluan ini akan dijelaskan mengenai latar belakang dari penelitian yang dilakukan, rumusan masalah dari penelitian ini, tujuan dalam penelitian ini, dan juga manfaat dalam penelitian ini. Pada bidang finance, kemajuan teknologi sudah membawa perubahan pada sektor finansial di Indonesia. Data Avtek menunjukkan adanya 359 perusahaan fintech di Indonesia yang terdaftar oleh OJK. Avtek merupakan Association Fintech Teknologi Indonesia, salah satu platform yang berkecimpung di bidang financial teknologi di Indonesia adalah Tanifan. Tanifan menghubungkan antara pengusaha agriculture, pelaku usaha UMKM sebagai borrower, dan juga pemodal sebagai lender. Aplikasi Tanifan ini merupakan platform peer-to-peer lending. Alasan pemilihan sektor pertanian karena sektor pertanian merupakan penyumbang tertinggi PDB atau produk domestik bruto sebagai kontribusi pada sektor pertanian mencapai 1.375 triliun secara akumulatif. Hal ini disebutkan oleh Kusnadi pada penelitiannya tahun 2021. Namun, karena adanya era pandemi COVID-19 yang sempat melanda, menyebabkan sulitnya pelaku agribisnis dan UMKM dalam mendapatkan modal. Disinilah peran peer-to-peer lending dapat menjadi alternatif yang potensial dalam membantu permodalan pada sektor tersebut. Hal ini disebutkan seperti penelitian yang dilakukan oleh Sherlika pada tahun 2021. Namun, di tengah penawaran yang diberikan, aplikasi Tanifan justru malah mendapatkan penurunan dari digital ranking dan kurangnya pertumbuhan pengguna yang hanya mencapai 0,27%. Pertumbuhan pada aplikasi Tanifan ini dapat dilihat oleh di Crunchbase dengan perbandingan pada platform peer-to-peer lainnya seperti Coinsworks. Digital ranking dari aplikasi Tanifan ini mengalami penurunan dari bulan Juli hingga September 2021 dan hanya mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan pada bulan-bulan berikutnya. Selain itu juga dilakukan secondary research pada review pengguna platform Play Store yang memberikan rating 2,4 pada aplikasi ini, dan juga ada pun review yang diberikan oleh pengguna yang berkaitan dengan antarmuka yang ditawarkan pada aplikasi Tanifan ini belum mampu memenuhi kebutuhan dari pengguna. Atas dasar itulah dapat dirumuskan masalah pada penelitian kali ini, yaitu bagaimana mengukur nilai kegunaan dari aplikasi Tanifan untuk dilakukan analisis dan memberikan perancangan desain rekomendasi antarmuka dengan metode design thinking. Tujuan dari penelitian ini adalah mengukur nilai kegunaan dari aplikasi Tanifan dan memberikan perancangan desain rekomendasi dengan metode desain proses design thinking. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah yang pertama, dapat memberikan rekomendasi desain antarmuka sesuai dengan apa yang dibutuhkan pengguna yang disesuaikan dengan tujuan dari aplikasi. Yang kedua, memberikan perbandingan tingkat usability dari setiap aspek yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan melakukan pembaruan terhadap aplikasi Tanifan. Dalam tinjauan pustaka, dilakukan pencarian terhadap penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya mengenai perancangan desain rekomendasi antarmuka. Seperti yang sudah ditemukan, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Yusaliano et al. Pada tahun 2020 mengenai desain antarmuka aplikasi peer-to-peer lending dengan menggunakan metode design thinking. Kemudian yang kedua, studi kasus yang dilakukan oleh Suzianti et al. Pada tahun 2021 mengenai redesign atau perancangan kembali antarmuka pada sistem informasi zakat dengan pendekatan metode design thinking. Kemudian penelitian yang selanjutnya yang dilakukan oleh Nugraha et al. Pada tahun 2011 yaitu evaluasi kegunaan antarmuka untuk perancangan perbaikan aplikasi finansial yang dilakukan pada tahun 2019. Kemudian yaitu pengujian kegunaan aplikasi Mozita berdasarkan use questionnaire model yang dilakukan oleh Rizal et al. Pada tahun 2020. Dan yang terakhir,
yaitu evaluasi kegunaan aplikasi pencari restoran dengan menggunakan metode inspection dan juga inquiry method yang dilakukan oleh Amberwothi et al. Pada tahun 2020. Adapun metode dan teori yang digunakan dalam penelitian ini sebagai acuan untuk teori yang digunakan dalam pengembangan antarmuka rekomendasi yang dilakukan. Yang pertama, mulai dari peer-to-peer lending itu sendiri. Peer-to-peer lending dapat didefinisikan sebagai sebuah layanan crowdfunding yang merupakan sebuah aktivitas penggalangan dana yang biasa dilakukan oleh sebuah kalangan individu ataupun sebuah kelompok investor. Hal ini seperti yang disebutkan oleh Molik pada penelitiannya tahun 2014. Peer-to-peer lending ini juga sudah cukup populer karena kemudahan yang ditawarkan. Peer-to-peer lending ini biasanya menghubungkan antara pemodal dan peminjam, dan dari kedua hal yang dilakukan dapat mengembalikan uang yang dapat menguntungkan keduanya. Hal ini seperti yang disebutkan oleh Lenz pada penelitiannya tahun 2017. Yang kemudian selanjutnya ada user interface, di mana user interface atau antarmuka merupakan sebuah penghubung atau jembatan yang menghubungkan manusia dengan sebuah sistem. Antarmuka yang baik akan mendorong sebuah interaksi yang mudah, alami, dan menarik antara sebuah sistem dan pengguna pada saat pengguna melakukan ataupun menggunakan sistem tersebut. Hal ini disebutkan oleh Stone et al. Pada penelitiannya tahun 2005. Yang selanjutnya ada user experience. Menurut ICO atau International Organization for Standardization menyebutkan bahwa user experience adalah dampak perilaku yang dirasakan seorang pengguna dari sebuah sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan sikap atas konteks penggunaannya. Selanjutnya ada usability. Dalam buku yang ditulis oleh Nielsen, yaitu pada bukunya Usability Engineering, usability dapat dikatakan sebagai dimensi ataupun komponen yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kegunaan dari sebuah antarmuka. Adapun 5 komponen utama dari atribut usability yaitu learnability, efficiency, memorability, errors, dan juga satisfaction. Pengujian usability dapat dilakukan dengan 3 metode utama. Yang pertama yaitu pengujian atau testing method, kemudian ada inspection method. Hal itu dapat digunakan dengan melakukan pengujian dengan beberapa expert atau ahli di bidang HCI. Yang terakhir ada inquiry method. Nah, pada testing method sendiri ataupun pengujian usability merupakan sebuah alat untuk melakukan pengujian kegunaan dari sebuah sistem atau aplikasi seperti yang disebutkan oleh Rubin dan Chisnell tahun 2008. Dalam pelaksanaannya, usability sendiri memiliki beberapa tujuan. Salah satunya adalah untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada pada sebuah desain antarmuka pada sebuah sistem ataupun aplikasi. Kemudian, dari inquiry method sendiri juga dapat dijelaskan sebagai pengujian evaluatif dalam sebuah sistem yang dilakukan dengan melakukan wawancara setelah mendalam ataupun in-depth interview kepada responden untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Hal ini disebutkan seperti penelitian yang dilakukan oleh Holm pada tahun 1998. Inquiry method juga dapat didukung dengan memberikan kuesioner untuk lebih menggali informasi yang mendalam terkait behavior yang dapat biasa dilakukan oleh user. Selanjutnya ada design thinking. Design thinking merupakan sebuah desain proses. Apa yang mendefinisikan design thinking sendiri? Design thinking dapat didefinisikan sebagai proses analitik dan kreatif sebagai proses berpikir untuk membuat sebuah desain dan juga prototipe yang dikumpulkan sebagai umpan balik dan melakukan desain ulang. Hal ini seperti disebutkan oleh Razok dan juga Schut pada penelitiannya tahun 2012. Pendekatan ini menyatukan apa yang diinginkan dari sudut pandang pengguna dengan hal yang layak secara teknologi untuk dilakukan dan kebutuhan biaya pengembangan. Hal ini juga disebutkan oleh Brown pada penelitiannya tahun 2018. Dalam metode design thinking ini terdapat 5 fase utama dalam pengembangannya. Yang pertama yaitu tahapan empathize, yang kedua ada tahapan define, yang ketiga ada tahapan ideation atau ideate, yang keempat ada tahapan prototype, dan yang kelima ada tahapan testing. Metodologi penelitian. Alur dari metodologi penelitian yang dilakukan pada penelitian kali ini dilakukan berdasarkan langkah-langkah dari metode design thinking. Sebelum masuk ke proses alur metode design thinking, perlu dilakukan tinjauan literatur untuk mengumpulkan informasi ataupun studi literatur sebagai acuan dalam informasi yang digunakan untuk penelitian ini. Dari hasil yang telah dilakukan pada proses design thinking, hasil akhirnya akan dilakukan perbandingan untuk melihat sejauh manakah
perubahan yang telah dilakukan dapat memenuhi kebutuhan pengguna dari permasalahan yang ditemukan pada desain antarmuka saat ini. Tahapan yang pertama yaitu tahapan empathize. Pada tahapan empathize ini akan dilakukan pengujian untuk menggali informasi yang mendalam mengenai apa-apa saja yang menjadi permasalahan pada desain antarmuka saat ini sampai ke dalam goals ataupun tujuan dari pengguna dalam menggunakan aplikasi Tanifan. Pengujian pada tahapan ini dilakukan dengan dua metode yaitu usability testing dan juga CI atau contextual inquiry. Dalam pelaksanaan usability testing, pengujian dilakukan dengan dua kelompok responden, yaitu kelompok responden experience dan juga inexperience. Responden akan diminta mengerjakan task yang diberikan untuk melihat perilaku atau behavior dari pengguna dan mencari tahu pain point yang ada dengan informasi pengguna dengan sistem yang mereka gunakan. Untuk responden kelompok experience akan mengerjakan 14 task, sedangkan untuk kelompok responden inexperience akan mengerjakan 15 task. Task yang diberikan berdasarkan fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi Tanifan itu sendiri. Kemudian selanjutnya itu CI atau contextual inquiry, informasi yang lebih dalam mengenai perilaku, pemikiran dan penggunaan antarmuka pada pengguna akan dilakukan dengan melakukan in-depth interview dengan beberapa pertanyaan yang diajukan yang merujuk pada keempat aspek yaitu usefulness, ease of use, ease of learning, dan juga satisfaction. Hal ini menggunakan model kuesioner yaitu use questionnaire dengan penilaian yang dapat dilakukan oleh responden dengan memberikan nilai skala Likert dari 1 sampai dengan 7, di mana 1 merupakan nilai yang bisa dikatakan kurang, 7 adalah nilai terbaik. Selanjutnya yaitu tahapan berikutnya yaitu tahapan define. Nantinya informasi yang sudah didapatkan mengenai behavior pengguna, tujuan pengguna, dan pain point yang dirasakan pengguna pada tahapan empathize. Pada tahapan ini akan digali informasi yang dapat ditentukan untuk opportunity yang dapat dilakukan berdasarkan pain point yang ditemukan pada informasi sebelumnya. Selanjutnya pada tahap ketiga itu tahap ideation ini, setelah informasi dan juga kebutuhan dari perancangan desain rekomendasi ini sudah dikumpulkan menjadi satu, pada tahapan ini akan dilakukan brainstorming. Hasil dari brainstorming tersebut akan menghasilkan sebuah wireframe ataupun desain lo-fi sebagai perancangan desain rekomendasi selanjutnya. Pada tahapan ini juga menggunakan metode yang disebut dengan Crazy 8 untuk menginisiasi gagasan awal yang dapat dilakukan dalam perancangan rekomendasi antarmuka selanjutnya. Selanjutnya, pada tahapan prototyping ini perancang harus dilakukan dengan desain sistem ataupun desain guideline sesuai dengan implementasi prototype yang akan disesuaikan. Berdasarkan desain HV yang dibentuk itu disesuaikan dengan wireframe ataupun layouting yang sudah dibuat pada tahapan ideation sebelumnya. Tahapan terakhir yaitu tahapan testing, di mana pada tahapan testing ini akan dilakukan validasi terhadap desain antarmuka ataupun perancangan desain rekomendasi yang telah dilakukan. Perancangan akan kembali dilakukan dengan responden yang sama, dengan pengerjaan task yang sama, yang nantinya hasil tersebut akan dilakukan perbandingan, apakah dapat memberikan perbandingan skala yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan user dari permasalahan yang ada pada desain antarmuka saat ini. Dari hasil yang telah dilakukan pada tahapan empathize, adapun hasil yang didapat dari pengujian yang dilakukan. Pada tahapan ini dapat dilihat kelompok dari experience maupun inexperience mendapatkan nilai yang berbeda-beda dari setiap aspek yang diujikan. Dari aspek effectiveness sendiri, yaitu mengenai aspek task analysis, kelompok experience group mendapatkan skor sebesar 90% dan kelompok inexperience group sebesar 86%. Kemudian dari aspek usefulness itu sendiri, untuk kelompok experience memberikan skor sebesar 73% dan inexperience group sebesar 74%. Kemudian untuk aspek ease of use dari kelompok experience memberikan hasil sebesar 73% dan kelompok inexperience sebesar 70%. Kemudian selanjutnya yaitu aspek ease of learning sebesar 87% untuk kelompok experience dan 75% untuk kelompok inexperience. Dan aspek yang terakhir yaitu aspek kepuasan atau satisfaction. Kelompok experience mendapatkan skor 68% dan kelompok inexperience 72%. Hal yang menarik yaitu bisa dilihat dari aspek ease of learning ataupun kemudahan mempelajari aplikasi ini, terdapat nilai yang bisa dikatakan cukup jomplang antara kelompok experience dan inexperience.
Hal ini dapat mendasari bahwa bagi kelompok pengguna baru lebih membutuhkan eksplorasi yang mendalam ataupun waktu eksplorasi yang lebih lama untuk lebih mempelajari aplikasi Tanifan pada desain antarmuka saat ini. Nah, dari informasi yang telah didapatkan sebelumnya, pada tahapan design ini akan diketahui bahwa kelebihan, kekurangan, dan kebutuhan dari user itu untuk pengembangan perancangan desain rekomendasi selanjutnya. Kemudian dari setiap task yang diujikan juga akan dijabarkan beberapa pain point yang menjadi permasalahan ataupun tingkat frustasi pengguna dalam menggunakan aplikasi Tanifan ini yang nantinya dapat digali opportunity setelah hal tersebut berhasil di-solve untuk perancangan desain rekomendasi selanjutnya. Ya, berikut merupakan gambaran user persona dari setiap kelompok, yaitu kelompok experience dan juga inexperience. Dari setiap user persona ini menggambarkan masing-masing goals, core needs atau kebutuhan utama, frustration ataupun pain point dari apa yang mereka rasakan terhadap desain antarmuka saat ini sampai behavior mereka dalam menggunakan aplikasi financial teknologi ataupun fintech. Ya. Pada tahapan selanjutnya, yaitu pada tahapan edition ini akan dilakukan brainstorming berdasarkan informasi apa saja yang sudah didapatkan dan dikumpulkan dari tahapan sebelumnya. Pada tahapan edition ini akan dilakukan perancangan layouting dengan informational architecture yang akan dibuat untuk perancangan desain rekomendasi selanjutnya. Berikut merupakan Crazy 8 yang telah dibuat. Crazy 8 ini dapat membantu desainer atau perancang dalam melakukan koreksi dari ide awal sebelum memulai membuat wireframe ataupun lo-fi design. Crazy 8 ini yang dibuat sebagai gagasan awal, dipertimbangannya berdasarkan informasi yang telah didapat dari pendapat dan juga keresahan yang dialami oleh pengguna. Ya. Berikut merupakan lo-fi design ataupun wireframe yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan ataupun masalah yang dihadapi oleh pengguna. Lo-fi ini nantinya akan digunakan sebagai layouting utama untuk fase prototyping berikutnya. Ya. Dalam fase prototyping ini akan dilakukan perancangan hi-fi design dengan antarmuka yang sudah interaktif yang dapat digunakan langsung oleh responden yang merepresentasikan produk asli ataupun produk akhir dari pengembangan selanjutnya. Dalam tahap prototyping ini juga terdapat desain sistem ataupun desain guideline sebagai acuan perancangan dalam menentukan apa saja komponen yang digunakan dalam perancangan desain antarmuka. Ya. Setelah dilakukan perancangan desain antarmuka, akan dilakukan testing, yaitu pengujian validasi terhadap antarmuka yang telah dibuat. Dari hasil yang dapat dilihat grafik mengalami peningkatan dari pengujian sebelumnya pada tahapan Amethyst. Di sini experience group pada aspek effectiveness ataupun task analysis memberikan skor 100%. Artinya tidak ada task yang gagal dilakukan. Dari kelompok inexperience sendiri memberikan skor 98%, hanya ada sedikit minor dari user dalam melakukan task. Kemudian dari aspek usefulness, kelompok experience memberikan skor sebesar 95%, kelompok inexperience sebesar 86%. Kemudian untuk aspek ease of use, kelompok experience memberikan skor 97%, kelompok inexperience memberikan skor 87%. Dari aspek ease of learning ataupun kemudahan mempelajarinya, kelompok experience memberikan skor 96%, kelompok inexperience memberikan skor 87%, dan aspek yang terakhir yaitu aspek kepuasan atau satisfaction, kelompok experience group memberikan skor 92% dan kelompok inexperience group memberikan skor 89%. Dari evaluasi yang telah dilakukan perbandingan akhir, dan dari hasil yang kita dapatkan, perancangan desain rekomendasi mengalami peningkatan dari desain sebelumnya. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah yang pertama, dari nilai effectiveness ataupun nilai yang dia dapat dari task analysis dari antarmuka desain pada aplikasi mobil Tanifan saat ini dengan metode usability testing adalah 90% untuk kelompok responden experience dan 86% untuk kelompok responden inexperience. Nilai yang didapat dari aspek lainnya dengan metode inquiry method
untuk desain antarmuka aplikasi mobile Tani Fund saat ini adalah 73% dan 74% untuk aspek usefulness, 73% dan 70% untuk aspek ease of use, 87% dan 75% untuk aspek ease of learning, 68% dan 72% untuk aspek satisfaction. Adapun kesimpulan lainnya yaitu dilakukan analisis kebutuhan berdasarkan informasi yang diberikan oleh pengguna dari kedua kelompok responden dan dilakukan brainstorming untuk perancangan desain rekomendasi antarmuka selanjutnya. Kemudian, dilakukan perancangan lo-fi ataupun wireframe sebagai bentuk layout dari desain rekomendasi untuk menjadi sebuah prototype atau desain hi-fi yang akan kembali diujikan untuk dilakukan validasi kepada setiap kelompok responden. Dari hasil yang didapat, antarmuka rekomendasi menunjukkan peningkatan dari semua aspek yang diujikan. Desain rekomendasi mendapatkan nilai 100% dan 90% untuk aspek effectiveness, 95% dan 86% untuk aspek usefulness, 97% dan 87% untuk aspek ease of use, 96% dan 87% untuk aspek ease of learning, 92% dan 89% untuk aspek satisfaction. Dari hal-hal yang sudah disebutkan, adapun saran yang dapat dilakukan untuk pengembangan penelitian selanjutnya, yaitu melakukan penambahan variabel atau aspek pengujian untuk lebih menggali informasi yang didapatkan dari pengguna dari aplikasi yang akan diteliti ataupun sedang diteliti. Kemudian, melakukan iterasi pada desain proses yang dilakukan lebih dari satu kali. Yang ketiga, memperluas kelompok responden untuk menggali informasi yang lebih beragam dari setiap latar belakang kelompok yang berbeda-beda juga. Dan yang terakhir, melakukan perbandingan desain antarmuka dari dua aplikasi serupa pada aplikasi yang akan diteliti untuk mendapatkan sudut pandang pengguna dari aplikasi yang berbeda. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.